Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, sebagian masyarakat adat di Indonesia masih belum mendapatkan hak vaksinasi, banyak di antara mereka yang bahkan masih terkendala oleh akses. Selain itu, tidak sedikit masyarakat adat yang menolak vaksinasi karena belum teredukasi dengan baik. Setiap orang berhak mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan sesuai yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945, termasuk masyarakat adat. Namun di tengah pandemi, sebagian masyarakat adat tidak terpantau riwayat kesehatannya. Upaya tes COVID-19 juga belum berjalan dengan baik, sehingga jumlah masyarakat adat terpapar masih belum diketahui pasti. Sisi kesehatan lainnya adalah vaksinasi COVID-19. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, sebanyak 468.963 masyarakat adat telah mendaftar program vaksinasi melalui komunitas AMAN. Namun, baru sekitar 20.000 jiwa yang telah menerima vaksinasi dosis pertama. Selain masalah fasilitas dan akses, menurut Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, penolakan vaksinasi juga terjadi di sebagian masyarakat adat. Hal ini mempengaruhi jangkauan vaksinasi kepada masyarakat adat. Diperkirakan terdapat 20 juta jiwa masyarakat adat di Indonesia. Untuk mempermudah mereka agar mendapatkan vaksinasi, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki nomor induk KTP. Baik, untuk membahas lebih lanjut bagaimana melindungi hak masyarakat adat di tengah pandemi, terutama hak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kita akan berbincang dengan Ibu Ruka Sombolinggi, selaku Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan Bapak Firman Kurniawan, selaku Pakar Komunikasi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Ibu dan Bapak, apa kabar? Baik, selamat pagi. Iya, Bapak Baik, Firman? Mbak. Oke. Saya ke Ibu Ruka dulu. Ibu, kemarin kita tanggal 18 Agustus mendengar kabar baik bahwa ada program vaksinasi yang sampai di masyarakat suku Baduy luar. Tetapi ada masalah karena banyak juga anggota masyarakat Baduy luar yang enggan melakukan vaksinasi karena mereka belum paham tentang pentingnya vaksinasi. Saya berbicara tentang secara umum. Apakah sebenarnya masyarakat adat kita banyak yang belum mengerti pemahaman tentang penularan COVID-19 dan juga pentingnya vaksinasi? Selamat pagi, salam Nusantara buat semua. Eh, Sebenarnya tidak bisa digeneralisir ya bahwa apa yang terjadi dengan kasusnya orang Kanekes luar, orang Baduy luar juga terjadi di seluruh masyarakat adat. Karena ini ada urusan dengan kolektif memori masyarakat adat, juga ada kaitannya dengan komunikasi, bagaimana informasi sosialisasi tentang pandemi, juga kemudian pada masuknya informasi salah ya, misinformation dan juga hoax. Nah, kalau dilihat dari awal masa pandemi, sebenarnya yang diingat oleh banyak masyarakat adat adalah kejadian-kejadian di masa lalu. Jadi mengenali, memahami COVID sebagai penyakit yang baru, asing, aneh, dan datangnya dari luar kampung. Itu yang waktu itu dipahami, sehingga kembali mencari cara-cara yang selama ini digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang seperti itu. Nah, COVID kan begini ya. Itu juga yang kemudian menjadi landasan gitu kenapa dari bulan Maret tahun lalu itu kami menerapkan yang disebut dengan lockdown wilayah adat. Jadi karena ini penyakit dari luar, sehingga pintu keluar masuk dari wilayah-wilayah adat itu harus dijaga. Nah, kami punya satgas, gugus tugas namanya Amankan COVID-19 yang bekerja mengontrol dan memandu kampung-kampung, wilayah-wilayah adat bagaimana berhadapan dengan COVID. Nah, pemahaman tentang COVID sendiri sangat kurang ya dari beberapa tempat-tempat yang bisa kami pantau. Pertama, memang penanganan di daerah-daerah khususnya di luar Jawa itu tidak terlalu baik ya, sangat tidak memadai, sehingga masyarakat kemudian ada banyak cara mencari cara sendiri, yaitu pengobatan tradisional dengan menggunakan herbal, dengan menggunakan ritual, dan juga menjadi denial.
Jadi karena menganggap bahwa karena melihat penanganan di kota-kota terdekat itu begitu parah gitu, orang kemudian kalau sakit dia takut diperiksa. Nah, pemeriksaan juga testing tidak masif dan untuk itu yang membuat ya ngapain kita, jadi ada semacam mekanisme untuk merespon dari kita sudah tahu nggak akan mendapat layanan, yang kalau begitu kita anggap aja barang ini tidak ada. Nah, anggapan-anggapan seperti itu juga yang tidak percaya dengan COVID dan kemudian berujung dengan tidak merasa perlu adanya vaksin, ya karena memang informasi-informasi yang kurang tepat tentang COVID itu sangat agresif ya, sangat invasif, mengakses sampai ke kampung-kampung. Nah, khususnya masyarakat adat yang sudah punya akses ke internet, ke handphone yang smartphone, itu yang paling banyak kemudian mendapat. Ada siapa itu yang katanya dokter hewan, tapi dia banyak sekali menjadi referensi. Saya justru kaget-kaget karena setiap kita sampaikan informasi selalu jawabannya, tapi dokter ini bilang ini Bu, ini bilang ini Bu Sekjen. Jadi dan karena itu yang pertama menjangkau mereka bukan informasi dari pemerintah, sehingga itu yang dipercaya. Jadi pengalaman kami ternyata kalau sudah kena hoax atau misinformasi, susah untuk mengalihkan lagi konsentrasinya ya. Begitu sudah kena, udah itu aja dia pegang. Nah, dan itu bisa tersinggung kalau kemudian jadi bahwa ini COVID adalah jualan yang digoreng terus. Itu banyak gitu. Ini hanya bisnis kapitalis, ini banyak macam. Jadi dan termasuk dengan vaksin. Iya, baik Ibu Roko. Kalau begitu baik Ibu Roko, kalau begitu melihat akses informasi yang belum merata di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa, termasuk juga masyarakat adatnya gitu. Apakah akhirnya terpapar paparan COVID-19 ini juga akhirnya ada juga yang membuat mereka misalnya suku adatnya meninggal dunia, dan ada juga yang menginfeksi dan akhirnya mereka mencoba berbagai cara mengatasi sendiri dengan obat-obatan, dan akhirnya mungkin ada yang sampai parah. Bagaimana kondisinya? Banyak sekali. Jadi itu yang saya sebut tadi ya, tidak sama semua situasinya. Jadi ada kampung di Pegunungan Meratus, karena memang orang Meratus ini ada dua, jadi khas ya. Saya melihat ada kekhasan di antara masyarakat adat yang memang secara struktural selama ini sudah tertinggal jauh. Ya, jadi memang sudah nggak mengharapkan negara. Selama ini memang tergantung dengan diri sendiri. Jadi kalau saya lihat di dua aja yang saya kasih contoh ya, misalnya di Talang Mama dan di Meratus. Mereka ini memang selama ini tergantung dengan pengobatan tradisional. Jadi mereka menganggap bahwa apapun penyakitnya, kami percaya kepada perlindungan dari alam dan leluhur dan pencipta. Jadi mereka ritual dan kemudian juga obat-obatan tradisional. Ada satu kampung di Pegunungan Meratus yang kemudian mereka mengetahui bahwa untuk penyakit-penyakit seperti ini ada buah-buahan yang bisa dimakan. Jadi dan mereka tidak menyebutnya. Dan ini juga khususnya Delta ya, bersamaan dengan musim berbunga buah-buahan. Dan mereka yang terjadi setiap tahun adalah ketika musim buah-buahan, orang banyak yang sakit. Nah, jadi ketika ada gejala-gejala penyakit yang dialami banyak orang di masa-masa varian Delta itu atribusinya bukan ke COVID, tapi atribusinya adalah bahwa itu karena gejala-gejala alam tadi. Dan mereka memakan buah, namanya buah limpasu. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Itu mereka makan. Nah, Talang Mama juga begitu. Baik, Ibu Ruka. Ibu Ruka, bagaimana akhirnya ketika melihat kondisi seperti ini, Aliansi Masyarakat Adat mencoba untuk membantu mereka, mengedukasi mereka. Apa yang sudah dilakukan Aliansi Masyarakat Adat? Ya, dari saya sebutkan tadi ya, bahkan kami sudah lebih duluan lockdown ketika pemerintah pusat masih maju mundur, apakah akan PSBB atau apa gitu namanya, macam-macam ya. Dari segi informasinya Ibu Ruka bagaimana?
dari segi informasi justru itu yang kita sampaikan bahwa menurut para tetua ini adalah penyakit yang baru, aneh, asing dan datangnya di luar kampung, sehingga kita harus pertama menjaga daya tahan tubuh. Jadi vitamin-vitamin masyarakat adat banyak sekali diproduksi sejak dari tahun lalu. Jadi mereka kembali menemukan dan kami tidak memberikan petunjuk bagaimana membuat vitamin-vitamin herbal itu karena masing-masing kampung itu punya ya dan berbeda-beda. Kemudian masing ritual dan kita juga mengeluarkan informasi-informasi yang sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat adat. Baik. Menggunakan bahasa, sayangnya di Aman kami hanya mampu gitu, tim komunikasi kami hanya mampu memproduksi bahan bahasa Indonesia. Nah itu yang kemudian dikirimkan ke kader-kader kami di provinsi, di daerah dan di kampung-kampung untuk disampaikan ke masyarakat adatnya masing-masing. Dan juga kami melakukan bantuan, jadi penanganan seperti memberikan bantuan makanan kalau yang masyarakat adat yang sudah tidak punya pangan, dan juga membantu memfasilitasi bahkan puskesmas yang ada di wilayah adat itu juga kami bantu karena mereka adalah bagian dari masyarakat adat untuk menghadapi COVID ini. Jadi kita sangat inklusif dan ternyata ini bagi nakes-nakes ya puskesmas itu mereka sangat berterima kasih ya. Mereka hari ini juga kami sedang terus menyalurkan APD karena menurut saya ada informasi yang menurut saya salah karena menganggap bahwa kasus ini banyaknya di Jawa dan Bali, padahal ada banyak sekali kasus-kasus yang ciri-cirinya seperti COVID ya menyebar di seluruh Indonesia di luar Pulau Jawa, tapi karena testing tidak ada sehingga nggak bisa diatribusikan sebagai COVID. Nah saya pikir itu yang terjadi. Baik. Ibu Ruka, nanti kita akan bertanya dengan Bapak Firman apakah strategi khusus yang perlu dilakukan karena ini ada 17 juta masyarakat adat dan ini kan jumlahnya tidak sedikit dan mereka butuh pertolongan. Tapi nanti selepas jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita, tetap bersama kami di Halo Indonesia.